Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tadabbur dan tafsir surat Abasa. Kemarin kita sudah membahas tentang 5 sifat mereka yang akan menghadapkan wajah mereka, hati mereka kepada Al-Quran. Kemudian akan kita lanjutkan tentang 3 sifat dari Al-Quran dan 3 sifat yang Allah akan berikan sebagai kemuliaan, sebagai keberkahan, sebagai keagungan untuk mereka yang telah menghadapkan wajah mereka, hati mereka, anggota tubuh mereka kepada Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, "Kalla innaha tazkirah, faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah." Allah menyebutkan bahwa janganlah bersikap demikian. Janganlah membedakan dalam memberikan pengajaran tentang Al-Quran ini. Semua orang berhak mendapatkan pengajaran dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah tazkirah, suatu pengajaran yang bersifat akan menambahkan kemuliaan, menambahkan ilmu, menambahkan keberkahan bagi mereka yang mendapatkan hidayah untuk mengamalkan dari pengajaran tersebut. Innaha tazkirah. Faman sya'a dzakrah. Dan tazkirah ini untuk mereka siapa saja yang menginginkan pengajaran tersebut. Faman sya'a dzakrah, dan dia pasti akan mengulangnya, akan mempelajarinya, dan akan bermanfaat dalam kehidupannya. Fi suhufim mukarramah. Al-Quran ini fi suhufim mukarramah. Berada dalam suhuf, lembaran-lembaran mukarramah, yang diresmikan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Mukarramah berasal dari kata al-karam, al-karim, itu bermakna diresmikan, diakui, dan dimuliakan. Ini mukarramah. Allah katakan Al-Quran fi suhuf, berada dalam suhuf, lembaran-lembaran, bukan berarti lembaran-lembaran kertas yang kita miliki. Suhuf di mana disebutkan tempat di mana di sana Allah Subhanahu wa taala meletakkan firman-Nya. Kemudian ditulis ulang oleh malaikat. Kemudian diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian ke hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam diturunkannya Iqra. Fi suhufim mukarramah. Al-Quran fi suhuf, dalam lembaran-lembaran mukarramah. Resmikan, diakui, dimuliakan. Dan Al-Quran memiliki sifat mukarramah, itu berarti mereka yang membaca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan mereka yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan, hidayah, dan mukjizat yang tentunya tidak terbatas. Sejauh mana ia mampu mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Mukarramah. Kemudian marfu'ah. Yang kedua Allah sebutkan Al-Quran marfu'ah, itu ditinggikan. Ini berarti Al-Quran tinggi dan tidak mungkin ada perkataan lain yang lebih tinggi dari Al-Quran. Siapapun perkataan tersebut, siapapun ahli sastra tersebut, siapapun manusia itu tidak mungkin perkataan yang melebihi tingginya Al-Quran. Lebih tinggi berarti perkataan tersebut mampu menandingi, mampu menguasai, mampu mengendalikan perkataan yang lain. Al-Quran marfu'ah, seluruh perkataan manusia berada di bawah Al-Quran. Berarti Al-Quran inilah yang akan memantau, yang akan melihat seluruh perkataan manusia. Siapa yang perkataannya benar, siapa yang perkataannya salah. Al-Quran lah yang menjadikan barometer, tolak ukur seluruh perkataan manusia di dunia ini. Karena Al-Quran marfu'ah, itu ditinggikan. Dan juga bermakna marfu'ah ini Al-Quran terbebas dari seluruh perkataan-perkataan yang rendah, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk. Marfu'ah kemudian mutahharah. Al-Quran ini disucikan Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari segala pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari segala keinginan hawa nafsu manusia atau keinginan seseorang atau kepentingan satu kelompok. Al-Quran terbebas dari itu semua, dari perkataan sihir, dari perkataan jampi-jampi, mantra. Al-Quran mutahharah, suci, bersih, dan terbebas dari segala hal-hal yang bersifat buruk, bersifat tidak baik. Al-Quran ini mutahharah. Kemudian setelah Allah menyebutkan 3 sifat dari Al-Quran ini, Allah sebutkan 3 sifat mereka yang telah menghadapkan wajahnya, hatinya, tubuhnya kepada Al-Quran. Allah menyebutkan yang pertama, bi'aidi safarah, bahwa Al-Quran ini berada di tangan-tangan safarah, yaitu utusan dan duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah menyebut Ahlul Quran ini sebagai duta-duta Allah. Berarti mereka menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Mereka menjadi penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan mereka ini, safarah ini, kiramin bararah. Para utusan yang mulia ini, Allah sebutkan tangan mereka, itu juga menunjukkan bahwa seakan-akan Ahlul Quran ini, tangan mereka itu dekat dengan Al-Quran. Bahwa mereka kemana-mana selalu membawa Al-Quran. Dan mereka tidak mungkin menggerakkan tangan mereka, kecuali berdasarkan hidayah dan bimbingan dari Al-Quran. Kecuali apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka as-safarah. Mereka safir, mereka duta dan utusan Allah. Mereka juga safarah berasal dari kata asfar. Mereka juga para penulis wahyu yang mulia. Mereka menulis, kemudian mereka
mereka menuliskan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dengan tangan mereka, itu kemuliaan yang begitu besar bagi para ahlul Quran. Kemudian Allah sebut sifat selanjutnya kiram. Yang namanya utusan itu pasti resmi, pasti diakui dan pastinya dimuliakan. Kiram, tidak hanya itu. Allah sebut mereka dengan sifat kiram, mereka resmi, diakui, dimuliakan, dan mereka memiliki sifat al-karam, begitu dermawan. Bayangkan jika ada satu utusan kerajaan yang memiliki sifat dermawan datang ke satu negara, kemudian memberikan banyak bantuan, memberikan banyak hadiah untuk seluruh rakyat yang ada di wilayah tersebut, nah, itu sangat mulia. Allah sebut duta-duta Allah ini kiram, mereka ini resmi, diakui, dimuliakan, dan mereka dermawan. Dermawan dalam membagikan harta mereka, dermawan dalam memberikan kebaikan-kebaikan mereka, menebarkan kebaikan, dan dermawan dalam membagikan ilmu mereka. Pada siapapun, maka ilmu Al-Quran itu disampaikan. Kemudian bararah. Subhanallah, selalu Allah menyebutkan kemuliaan hati mereka, Allah menyebutkan kemuliaan amal perbuatan mereka. Bararah berasal dari kata albir yang berarti berbakti, ketaatan yang luar biasa. Dan orang-orang al-bararah juga disebut dengan al-abrar, mereka orang yang berbakti. Allah sebut mereka sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah, menjauhkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Dan mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dari ahlul Quran. Allah mengatakan bi aidi safar, mereka ini adalah duta-duta Allah, utusan-utusan Allah. Kemudian yang kedua, kiram, mereka ini resmi, diakui, dimuliakan, dan sangat dermawan. Baroroh, dan mereka sangat taat, sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang termasuk dalam golongan malaikat atau golongan manusia yang Allah sebutkan dengan as-safarah, safarah kiramin bararah. Dan disebutkan memang dalam hadis, man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun, man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, barang siapa membaca Al-Qur'an, mampu membaca Al-Qur'an dan dia mahir di dalamnya, ma'a safaratil kiramil bararah, maka mereka bersama duta-duta yang mulia, diakui, resmi, dan dermawan, serta mereka sangat taat kepada Allah. Subhanallah. Nabi juga menyebutkan, man yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u bihi, dan dia kesulitan membacanya, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala dia dapatkan ketika membaca Al-Quran, dan 5 pahala sebelumnya dia dapatkan ketika dia ingin menghadapkan wajahnya kepada Al-Quran. Subhanallah. Dan 5 sifat ini tentu Allah sebutkan, walladzina ihtadaw zadahum huda. Mereka Allah berikan hidayah, Allah akan tambahkan hidayah dari mereka. Mungkin yang pertama sifat satu mereka dapatkan, dapat sifat berikutnya, dapat sifat berikutnya, dapat sifat berikutnya. Zadahum huda, Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Wa atahum taqwahum. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dikomentarkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.